Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apakah ada saat ini ya seseorang yang diem-diem seneng suka naksir gitu ya, bahkan mungkin saja jatuh cinta kepada dirimu ya. Nah, jadi di sini agak lain dikit nih, sebab pembacaannya berdasarkan lokasi yang kamu tentukan sendiri ya. Nah, jadi satu tumpukan kartu ini akan Mari tarik 4 lembar kartunya untuk kamu pilih salah satu berdasarkan lokasi yang kamu tentukan sendiri. Ini dan berikutnya kok kayaknya di sini ya ini. Nah, ini dia. Jadi gini, semua kartu ini boleh kamu pakai, boleh kamu pilih gitu ya. Tapi pemilihannya nggak boleh di satu lokasi yang sama langsung pilih 2 kartu. Jangan ya, 1 kartu untuk 1 lokasi. Misal, ditempatkan, terserah ya kamu yang tentukan lokasinya ya, tapi ini Mari hanya kasih contoh. Di kampus aku ada nggak sih yang diam-diam seneng suka naksir sama aku? Nah udah, terus habis itu kamu pilih, ini aja dah kartunya, ini di kampus gitu ya. Kalau di tempat aku magang ada nggak sih yang seneng suka naksir sama aku gitu ya. Nah terus kamu pilih lagi nih mana kartunya, oh yang ini aja dah. Nah ini udah 2 kartu kepake, tinggal 2 lagi. Udah kamu ingat lagi, di mana lah kira-kira. Di kafe yang sering aku datangin ada nggak ya yang seneng suka naksir sama aku di situ. Terus kamu pilih lagi nih kartunya. Ini aja lah kartunya misalnya. Gitu ya. Kalau di komunitasnya aku gitu ya, ada nggak yang seneng suka naksir sama aku? Nah, terus kamu pilih lagi yang ini. Gitu ya. Pakai semua kartunya tapi beda-beda lokasinya ya. Tentukan beda-beda lokasinya. Dan ingat ya, kartu apa menunjukkan lokasi di mana. Gitu ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4. Monggo silakan kamu pilih. Bisa ya, kalau masih bingung kamu pause aja videonya pelan-pelan ya, kamu tentukan yang mana dan di mana. Oke, baik, untuk menghemat durasi Mari akan langsung membacakan untuk kartu yang paling sudut kiri tangannya Mari ya. Apakah di tempat yang kamu maksudkan ini ada yang senang suka naksir atau bahkan cinta kepada kamu secara diam-diam? Nah, kalau di sini jawabannya Mari lihat sih sebenarnya sempat ada ya. Sempat ada di sini, ada. Kalau Mari lihat bahkan kayaknya 3 orang tuh. Ada 3 orang di sini ya. Nggak tahu lah Mari kamu sedang menentukan tadi lokasi ini tuh di mana, tapi yang jelasnya ada 3 orang yang seneng suka naksir sama kamu. Gitu ya. 2 diantaranya ini bukan hanya seneng suka naksir, tapi berikut dengan cinta. 2 diantaranya. Tadi kan 3 nih kata Mari. Ya 3. 1 memang hanya sebatas suka seneng naksir. Tapi 2 suka seneng naksir berikut cinta kepada dirimu. Wow. Wow Virgo ya. Cukup menggelora di sini ya karismanya kamu. Vibrasinya kamu itu tuh menyala di tempat ini. Gitu loh. Kamu mampu untuk menarik 3 orang sekaligus. Gitu, walaupun mungkin datangnya tidak berbarengan gitu ya, tapi tetap kamu laris lah di sini, katakan gitu ya. Laris banget di sini itu loh. Cuman orang-orang ini tuh Mari lihat energinya mereka lebih cenderung feminim ya, walaupun mereka ini tubuh fisiknya laki-laki, tapi ketika berhadapan dengan kamu atau berurusan dengan kamu, energi feminimnya mereka itu tuh keluar gitu loh. Jadi paham ya kalau energi feminim tuh kayak gimana. Biasanya mah nggak kerasa kerusuh ya. Ngedeketin kamu, menampilkan diri di hadapan kamu, tidak kerasa kerusuh. Gitu loh. Jadi nggak yang pakai acara misalnya SKSD. Kamu dateng terus mereka ngedatengin kamu, ngajak kamu ngobrol-ngobrol. Enggak sih. Biasanya ini sih kayak berusaha untuk narik perhatian kamu dengan cara berdandan ya. Biasanya kayak gini. Ini dengan cara berdandan. Jadi misalnya, wah hari ini mau jangan-jangan ketemu nih sama Virgo. Udah tuh pakai parfum ya. Kalau bisa tuh setengah botol habis ya. Mandi gitu ya. Wah, rambut tuh disisir sampai kayak
biar keren gimana gitu ya, pakai baju yang cantik, yang gagah, yang fashionable gitu ya. Ya, mancing-mancing dari kayak membuat kamu merasa indah melihat mereka gitu ya. Jadi panca inderanya kamu yang mereka mainkan di sini. Mata kamu seneng ngelihat mereka ya. Indera penciumannya kamu nikmat mengaromai mereka, membaui mereka gitu ya. Bisa juga ini ketika dekat sama kamu suaranya dirubah-rubahin ini bos gitu ya. Yang tadinya suara dia kayak suara Mari misalnya gitu ya, berat, kadang-kadang melengking gitu ya. Nanti bisa tuh mereka ini tuh ketika dekat dengan kamu berubah, suaranya jadi lebih soft, diatur. Karena ini tuh semua kayak serba diatur, bukan yang spontan apa adanya dia menunjukkan dirinya di hadapan kamu. Ya, untuk kamu menotis bahwa dia ada, mereka ada. Gitu ya, nggak bisa pakai apa adanya, mesti pakai sesuatu yang mereka tambahkan untuk bisa membuat kamu terpesona. Nah, seperti itu. Tapi kalau kamu di situ tuh yang datang ngedeketin mereka, gitu ya, misalnya lah, kamu di tempat ini tuh jika selama ini banyak jaimnya, coba mulai kamu di sana belajar untuk mengembangkan sisi sosialisasinya kamu ya, skillnya kamu, keramah tamahan, senyum, tebar-tebar senyum, yang gitu-gitu tuh. Kalau ada upayanya kamu yang demikian, kamu akan bisa tuh ya untuk segera membuat mereka bukan hanya sebatas tebar pesona ke kamu, namun datang untuk mendekati dirimu. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka bukan hanya menjadi pengagum gelap, tetapi kekagumannya mereka akan mereka tampilkan ke kamu. Kalau kamu bisa notice 3 orang ini, 2 diantaranya ini pasti bikin kamu happy. Pasti bisa bikin kamu happy. Kamu akan dapat ganjaran ya, tanda petik ya. Kamu akan dapat ganjaran kalau kamu mau mengusahakan membuka diri atau bahkan berinisiatif untuk aktif gitu ya, mendekati mereka. Biasanya kayak gini sih mudah untuk dinotis ya. Yang manalah yang kiranya misalnya ya agak salah-salah tingkah ketika kamu ada gitu ya. Ada yang kayak ngasih perhatian gitu ya. Ngasih perhatian, seperti perhatiannya dia itu tuh sebuah hal yang wajar, normal untuk dilakukan. Tapi agaknya 1 step lebih kepada kamu tindakannya mereka. Gitu loh. Misalnya gini, ketemunya di kantin atau di tempat makan minum misalnya ya, dia nawarin sama kamu gitu lah. Dia nawarin, mau nggak nih gitu ya. Nah di sana. Jadi ini kayak jelas banget ini kalau mari lihat ya. Walaupun mereka pakai acara tersipu-sipu malu, pakai acara diem-diem, namun dengan kejelian bisa itu tuh kita tahu ya, bisa itu tuh kamu tahu yang mana ini kira-kiranya orang yang mari sebutkan ini gitu ya. Jadi secara garis besarnya di tempat yang kamu maksudkan ini ada 3 orang ya, yang senang, yang suka, yang naksir, bahkan 2 diantaranya memiliki perasaan lebih, yaitu bunga-bunga cinta ya, bermekaran dari hatinya dia karena kamu gitu. Oke, baik Virgo, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu pertama. Sekarang Mari akan bacakan ini untuk kartu kedua. Apakah ada seseorang yang suka senang naksir atau bahkan cinta secara diam-diam kepada dirimu? Ini dia jawabannya. Kalau ini tuh Mari lihat kayaknya belum ada ya, kayaknya belum ada. Dulu kayak sempat semacam kagum gitu ya, semacam kagum sama kamu, sempat memang ada gitu loh. Tapi kemudian untuk di saat ini
Mari nampak kekagumannya dia itu tuh sudah, kekaguman mereka ini ya, sebab ini ada dua orang ini, mari lihat. Kekagumannya mereka sudah seperti menghilang lah. Mungkin ya sudah menganggap biasa gitu. Tadinya ih cantik banget, tapi jangan-jangan kamu sering datang-datang ke tempat ini gitu ya, mengunjungi tempat ini atau beraktivitas di tempat ini gitu ya. Ya, jadi semacam kayak gitu ya, cuman kayak gitu ya, gitu aja. Gak sempet seperti energi di tempat yang ini ya. Kalau energi tempat ini, kekaguman mereka, kesenangannya mereka lihat kamu, naksirnya mereka sama kamu, ini tuh bisa awet, dia bertahan lama. Tapi kalau yang di sini ternyata nggak awet ya. Mungkin juga situasi nggak support ya, situasi juga tidak support di tempat ini. Misalnya karena situasi ini adalah tempat kerja. Nah, bisa seperti itu ya. Atau mungkin bisa ternyata kamu sudah jarang mengunjungi tempat ini. Jadi api kekaguman itu tuh tidak selalu menyala gitu ya. Atau kemudian ya karena sudah terbiasa dengan kamu di situ ya. Bukannya kamu tidak istimewa di tempat ini, jangan kecil hati ya Virgo, istimewa. Hanya saja ada beberapa faktor yang kemudian membuat kamu seperti kayak ya hanya seperti orang biasa-biasa aja lah di situ. Nggak sempat yang membuat kagum, membuat apa gitu. Mungkin juga ya karena ini ruang kerja. Misal tadi ya kamu tentukan ini ruang kerja. Jangan-jangan ya namanya ruang kerja gitu ya. Kamu nggak selalu berdandan, kamu nggak dengan penampilan terbaiknya kamu ke tempat ini, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin ini tuh rumah ya kamu ya di rumah ya udah seteran ya, pakai celana potong gitu ya, celana apa sih namanya tuh, boxer misal, apa sih istilahnya tuh kalau celana cowok gitu ya. Pakai bajunya belel-belel kan bisa aja ya, namanya kita lagi di rumah gitu kan. Jadi nggak begitu jos daya tariknya kamu di tempat ini gitu. Ini karena kebetulan lingkungannya aja ini ya, bukan karena siapa dirinya kamu, tapi lingkungan yang tidak mendukung untuk membuat kamu terlihat menarik di tempat ini. Oke. Itu aja ya bagi kamu yang memilih kartu nomor 2 ya. Sekarang mari akan lanjut bacakan kartu yang ketiga. Apakah di tempat ini ada yang naksir, seneng, suka, atau bahkan diem-diem cinta nih sama kamunya? Set, ini dia jawabannya. Oke, nah kalau di sini juga mari lihat, kayaknya masih belum ada ya, masih belum ada, belum di sini. Tapi nampaknya sempet, tapi ini sudah agak lama ini ya, sudah agak lama, sempet dulu. Entah tahun lalu gitu ya, atau beberapa tahun yang lalu. Nampaknya mari sempat ada orang yang cukup mengidam-ngidamkan kamu gitu ya. Nah, namun ternyata itu tuh hanya kayak sebatas sempet aja deket sama kamu ya. Cuman nampaknya gagal nih upaya usaha pendekatannya dia kepada kamu gitu loh. Jadi hati yang sempat ada kemudian hilang, upaya yang dilakukan ya sudah ditarik kembali ya, dia lebih kayak memilih untuk pasif saja dengan kamu gitu loh, tidak berniat bersama dengan kamu punya hubungan yang lebih eksklusif, tidak berniat gitu loh. Bahkan perasaan senang, suka, naksirnya dia, kalau mari bilang sih ini udah lenyap ya. Ini sama sekali lenyap. Orangnya bisa aja masih tetap ada di posisi itu, di tempat ini, ya. Dia masih aktif di sini, bisa aja nih. Tetapi kemudian ya dia semacam tidak menotis kamu lagi, nggak ada chemistry-nya, nggak menyala lagi, nggak menyala apa-apa tentang kamu di dalam dirinya dia. Seperti itu. Jadi kalau secara garis besarnya ya tidak ada seseorang di tempat yang kamu maksudkan ini tuh saat sekarang yang punya minat lebih ya, ketertarikan, rasa seneng, naksir, suka, atau bahkan cinta kepada dirimu.
sudah tidak ada lagi di sini, gitu loh. Hanya ceritanya sempat ada dulu satu. Dan kalau Mari lihat ini tuh kayaknya orangnya bagus ini ya dulu ya. Siapapun orang yang sempat senang sama kamu, ini tuh tadinya bagus banget ini, gitu lah. Kalau kamu ini sebenarnya bisa sukses dengan dia, menjalani hubungan, Mari lihat hidupnya kamu bisa sejahtera ini. Karena ini semacam energi bukan orang sembarangan ya. Misalnya lagi nih, tadinya kamu bilang ini tadi kamu tentukan tempat kerjaannya kamu, ya. Boleh-boleh ini ya owner perusahaan, ya. Atau ini tuh orang yang punya jabatan lumayan tinggi di sini, orang yang berpengaruh di sini, gitu loh. Ini makanya pada katakan ini bukan kayak orang sembarangan ini ya, gitu. Cuman ya gitu, sempat dia seneng banget sama kamu, tetapi sekarang sih ya tidak lagi gitu loh ya. Kalau berhasil, kalau sebelumnya ini berhasil, udah mantep nih hidupnya kamu nih. Naik nih taraf kehidupan, kualitas kehidupan, status sosial pun bisa naik ini, gitu ya. Atau makin mematenkan status sosialnya kamu. Misalnya kalau ternyata sekarang kamu juga udah wanita karir, pebisnis sukses misalnya ya, orang yang punya jabatan. Kalau kamu dengan dia ini nambah-nambah gitu ya, nambah-nambah kuat ini. Nambah-nambah makin sejahtera, makin makmur, gitu ya. Ya makin menjanjikan lah kehidupan gilang gemilang di masa depan. Tapi ya kita, nampaknya Mari memang ya namanya juga di sini ada pengaruh dari karma jodoh ya. Ya memang belum direstui aja kamunya untuk punya relationship dengan si seseorang ini, gitu lah. Ya, itu ya udahlah, cukup lah ya kan. Kalau dari tempat satu biji ini sudah ada 3 yang seneng ya, yang di sini juga ada 1 yang sempet seneng, itu aja udah nunjukin kalau kamu juga ya seseorang yang tanda petik sebenarnya oke banget ini ya. Mari nggak tahu lah apa memang kamu cantik banget ini, ganteng sekali gitu ya, mempesona kamu sebenarnya. Hanya saja bisa di sini tuh situasi yang tidak mendukung. Itu sih kalau Mari lihat ya. Situasi keadaan aja nih, pengaruh dari keadaan yang membuat kamu tidak begitu, atau di semua tempat kamu terlihat mempesona ya. Gitu. Karena pengaruh lingkungan saja. Oke. Baik ya. Nah, sekarang Mari akan lanjutkan untuk membaca kartu yang keempat. Apakah di tempat yang kamu tentukan ini ada yang senang, suka, naksir, atau bahkan diam-diam cinta sama kamu? Nah, ini jawabannya. Wah, ada dah. Ada. Ada, sempat ada. Cuman ya seseorang yang senang sama kamu ini tuh kayak kelihatannya dia ini ya. Ini sih lebih kayak cenderungnya punya maksud dan tujuan kurang oke nih sama kamu, gitu ya. Semacam kamu disenengin sama playboy, sama playgirl di sini, gitu. Semacam di situ ya. Nah, atau ini bisa memang energinya vice versa. Kamu yang dia anggap sedang mempermainkan dia. Ini pokoknya ada permainan manipulasi di sini, ya, di situ. Setidaknya kalau kamu tidak menjadi korban 1 kali di tempat ini, terhitung sampai saat sekarang ya, dari kemarin hari sampai saat sekarang, kalau nggak kamu menjadi korban di tempat ini, maka ada seseorang yang sadar atau nggak sadar kamunya ya, dia melabeli dirinya sebagai korban atas PHP-nya kamu. Padahal boleh-boleh ya kamu juga nggak notice dia, gitu ya. Kamu nggak notice dia, gitu loh. Boleh-boleh ya memang pendekatannya dia kepada kamu masih gagal untuk membuat kamu terpesona sehingga membuka diri kepada dia. Jadi belum ada aja sudah yang patah hati gara-gara kamu. Bisa di sana ya. Itu
Jadi memang di tempat ini untuk saat sekarang belum cocok ya untuk kamu jadikan sebagai lahan lahan untuk pencarian jodoh ya. Lahan untuk pencarian pelepasan status dari single menjadi berpasangan. Kayaknya kurang cocok, kurang bagus energinya tempat ini untuk kamu. Gitu loh. Bisa-bisa kamu seneng sama orang, ya orang itu nggak seneng sama kamu. Hanya datang untuk kemudian mempermainkan kamu. Gitu. Ya, atau ada orang yang seneng sama kamu, tapi kamunya yo nggak seret juga sama si dianya. Gitu ya. Jadi kurang, ini bukan lahan gembur ya. Bukan lahan gembur untuk kamu menabur cinta-cintaan, benih-benih cintanya kamu ya di tempat ini. Gitu loh. Yang bagusnya kamu memang di tempat yang pertama ini ya, nggak tahu tempat apa itu. Di sini yang lebih wow energinya kamu keluarnya. Gitu loh. Jadi bisa kadang-kadang mau begitu ya, lokasi tempat ini tuh urusan feng shui ini ya. Urusan feng shui, hong shui juga mungkin di sini juga berlaku ya. Jadi energi di tempat ini nge-up kamu gitu loh di sana. Karena kalau di tempat-tempat yang lain ya bukan lahan gembur untuk kamunya ya. Seperti itu. Jadi kamu kalau berharap ada seseorang yang seneng-seneng sama kamu di sini, mendingan gak usah lagi dah gitu ya. Ketemu pun kamu nanti sama orang yang kamu senengin, kamu bisa melebeli dirimu nanti ujung-ujungnya ya menjadi korban di sini gitu loh. Atau kamu yang dicap menjadi pelaku kejahatan gitu ya. Jadi semacam ada materainya, energinya kamu di tempat ini ya, hanya akan kalau nggak bikin orang ngenes ya kamu yang sengsara. Kamu yang sengsara. Begitu ya Virgo. Ya mungkin itu aja lah yang bisa Mari sampaikan untuk bagi kamu yang memilih kartu keempat. Nggak usah panjang-panjang ya. Mau diceritain juga panjang lebar nggak juga mantap ini energinya. Gitu loh. Ya. Dan hati-hatilah. Mungkin ini saran terakhirnya Mari bagi kamu tadi di tempat ini ya. Kamu hati-hati juga lah. Jangan sempat nama baiknya kamu kecoret di sini. Misalnya, wah itu si Virgo itu tuh dia playboy, dia playgirl, gitu ya. Orang seneng sama dia, tapi dia malah mempermainkan orang. Nanti bisa, padahal kamu boleh-boleh nggak ada niatannya kamu mempermainkan orang. Tapi kesan yang hadir tentang sosok dirimu bisa-bisa kesan yang kurang mantep lah, gitu loh. Ya. Citra dirinya kamu di tempat ini kurang bagus. Seperti itu. Jadi kalau memungkinkan nggak usah lah sering-sering main di sini. Gitu ya. Ngotor-ngotorin energinya kamu aja nanti. Dikurang-kurangi lah mainnya ke tempat ini kalau memungkinkan. Kalau bisa. Gitu ya. Atau hati-hati kamu menampilkan dirinya kamu di tempat ini, karena ada kemungkinan besar kamu disalahpahami gitu ya. Akhirnya kamu jadi datang berhembus angin-angin yang nggak sedep gitu ya, cerita-cerita yang nggak bener gitu loh tentang dirimu di sana ya. Oke, baik. Jadi keempat kartu tarotnya sudah selesai Mari bacakan. Semoga apa yang Mari sampaikan bisa ya untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya. Bye-bye.